Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Ngopi Horor. Kali ini kita akan membahas masih sama dengan minggu yang lalu, yaitu tentang tumbal. Kedua orang tua yang merelakan anak-anaknya ditumbalkan demi sebuah kekayaan. Nah, untuk kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk di subscribe dan jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita selanjutnya. Selain itu juga untuk kalian yang ingin menceritakan sebuah kisah-kisah horor pengalaman kalian boleh kirim ke email yang bernama @risdamaharani77@gmail.com. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Dan ini adalah last part dari kisah tumbal. Selamat mendengarkan. Sosok seorang perempuan berambut panjang, memakai pakaian seperti gaun putih lusuh, rambut yang panjang serta gimbal itu menunjukkan wajahnya. Ia merangkak ke arahku, bau busuk dan anyir seketika menyeruk ke seluruh ruangan. Aku yang merangkak mundur, mempercepat gerakanku mendekati pintu. Namun, sosok itu terus saja mengejarku. Hingga tak kusangka, tiba-tiba ia seperti merangkak lompat atas badanku secara mendadak. Bruk, kembali badanku jatuh. Sekarang wajah kami saling berhadapan, amat sangat dekat, wajah kami hampir bersentuhan. Secara samar, dari sela-sela rambut, dapat kulihat wajahnya yang penuh dengan belatung itu terlihat. Mual rasanya aku saat itu. Sosok itu terdiam di situ sampai ada seseorang yang tiba-tiba saja menggedor kamarku dan berkata padaku, "Nak, bukan nak. Kamu gak apa-apa kan?" Suara bapak yang berkata sambil menggedor dan mencoba membuka gagang pintu. Entah siapa yang mengunci pintu itu, dan bagaimana juga pintu itu bisa terkunci. Ingin sekali aku berteriak minta tolong, namun bibir ini kaku sekali. Sosok wanita itu tiba-tiba saja merangkak mundur. Hingga saat ia berada di antara sela-sela kakiku, tiba-tiba saja ia seperti menggendong kepalanya masuk ke dalam sela kakiku menuju kemaluanku. Ia seperti memaksakan masuk ke dalam, dan seketika aku merasakan sakit pada kemaluanku. Sakit sekali seperti kemaluanku dipotong dan ditarik paksa. Sosok itu terus memasukkan badannya, dan tiba-tiba saja pandanganku menjadi gelap karena tak mampu menahan sakit di kemaluan dan perutku secara bersama. Sakit, ngilu, perih, panas, semua menjadi satu. Entah apa yang terjadi dan berapa lama aku tertidur. Tiba-tiba saja aku terbangun, di sampingku terdapat ibu duduk di kursi memandangiku yang tertidur dengan wajahnya datar sekali. "Bu," panggilku lirih. "Sudah bangun, Duk." "Aku kenapa, Bu?" "Badanku sakit," tanyaku lirih. Ibu tak menjawab sedikit pun. Ia hanya memandangi perutku seketika. Kualihkan pandangan ke arah perutku. Dari balik selimut kulihat perutku berubah menjadi sedikit buncit. Aku yang terkejut pun bertanya, "Bu, Ibu, ini kenapa?" Tanyaku dengan nada gagap. "Lelaki mana yang menghamilimu?" Tanya ibu dengan nada bentak. "Demi Allah, Bu, aku enggak hamil," ujarku menangis dan menceritakan apa saja yang aku lihat dan aku alami. Karena kupikir ibu akan menolongku, tetapi aku salah. Tiba-tiba saja ekspektasi ibu seketika menunjukkan wajah marah dan kaget. Mata yang melotot memandangku. Tanpa bicara apa-apa, ibu langsung pergi dari sampingku. Namun, saat hendak sampai di depan pintu, ibu berkata, "Jangan ikut campur, atau kau akan jadi yang pertama bangsat," ucapnya.
lalu pergi keluar dan menutup pintu dengan membantingnya, membuat sebuah bingkai foto jatuh. Prak, aku yang saat itu cuma bingung keheranan, hanya bisa diam dan bengong, sambil mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa ibuku menjadi seperti ini sih? Ada apa ini Tuhan? Setelah kejadian itu, aku tidur ditemani oleh Kak Nur. Saat pukul 2 dini hari, aku terbangun karena mencium wangi sesuatu yang amat sangat menyengat. Aku duduk dan mencari ke sekeliling, melihat dari mana asal wangi itu. Setelah aku melihat semua aman, tidak ada apa-apa, aku kembali tertidur lagi. Entah berapa lama tertidur, akhirnya aku pulas kembali dan bermimpi sesuatu yang aneh. Aku bermimpi ada di sebuah kamar berwarna hijau. Di depanku terdapat sebuah ranjang besar, ditutupi kelambu. Di pinggir ranjang itu terdapat banyak sekali bunga. Di samping ranjang, pojok kananku terdapat sebuah patung ular besar. Saat aku menengok ke arah kiri, terdapat sebuah lukisan, yaitu lukisan wanita berkebaya dan bermahkota yang sama seperti di kamarku, sedang duduk di singgasana, dan di sebelahnya berdiri kedua orang tuaku. Aku berdiri mematung sambil menutup mulutku, terkejut melihat pemandangan yang ada ini. Bagaimana bisa ibu bapakku begini? Belum hilang rasa terkejutku, aku mendengar dari arah tempat tidur ada suara lonceng, seperti lonceng kaki. Aku melihat ke arah situ dan betapa terkejutnya aku ketika aku melihat sayup-sayup dari kelambu itu ada seseorang yang sedang melakukan hubungan intim di situ. Erangan suara mereka bercumbu memenuhi ruangan. Tak lama, wanita itu keluar, menyibak kelambu, dan saat separuh badannya keluar, aku terkejut sekali. Sebab wanita itu yaitu wanita yang ada di lukisan itu. Namun, kali ini ia telanjang. Tapi saat tubuh lainnya keluar, aku semakin terkejut sampai terjatuh. Dan ternyata separuh tubuhnya lagi adalah ular. Laki-laki yang ada di kelambu itu keluar. Aku mengira itu adalah bapak, tapi aku salah besar. Ternyata laki-laki itu adalah masku, Mas Angga. Wajahnya terlihat pucat, pandangannya kosong. Kulihat ia tak mengenakan pakaian sehelai benang pun. Wanita separuh ular itu pun mendekati Mas Angga. Namun, kini ia berubah menjadi wanita yang amat sangat seram. Ia berubah menjadi sosok menyeramkan yang aku lihat pertama kali saat mengintip waktu bapak pulang dulu. Ia mendekati Mas Angga, lalu menjilati badannya dengan lidah yang panjang. Belum sempat keingatanku berakhir, tiba-tiba pintu di belakangku terbuka. Ada seseorang yang menjambakku dari belakang dan membenturkanku ke tembok, lalu semua gelap. Dek, bangun dek. Aku membuka mata, ternyata Kak Nur sedang mengguncangkan badanku. Alhamdulillah bangun. Nih minum. Kamu mimpi buruk tah? Dari tadi kamu ngigo dan badanmu basah begitu tuh, ucapnya. Iya kak, ucapku terbata. Ingin sekali ku ceritakan mimpiku, tetapi aku takut Kak Nur tak percaya. Yuk turun, kita makan. Bapak, Ibu, dan Mas Angga dan yang lainnya pasti menunggu, ucap Kak Nur. Aku nyusul kak, ganti baju dulu, ucapku. Ya sudah, jangan lama ya, ucap Kak Nur dan berjalan pergi. Aku berganti baju dengan cepat dan pergi turun ke bawah. Di bawah, di meja makan, semua orang menunggu. Kudapati saat itu Mas Angga hanya bengong mematung. Wajahnya teramat pucat sekali. Mas Angga sakit? Tanyaku memberanikan diri. Ia tak menjawab, hanya tersenyum kaku saja. Sudah, cepat duduk dan makan.
Ibu sudah lapar, ucap ibu ketus. Aku duduk dan makan. Saat sedang asik makan, Kak Nur mengatakan, 2 hari lagi aku menikah. Aku pun terkejut sekali. Tenang, kita akan gelar pernikahanmu dengan meriah selama 7 hari 7 malam, ucap bapak tersenyum. Kulihat pancaran senyum Kak Nur amat sangat bahagia. Tak henti ia mengucapkan terima kasih pada bapak. Bapak hanya tersenyum puas melihat Kak Nur bahagia. Selesai makan, aku membantu Kak Melati membereskan rumah besar ini. Saat selesai, aku dan Kakak Melati memutuskan untuk duduk. Di teras rumah, aku dan Kak Melati bercakap-cakap sambil bercanda. Di tengah candaan tawa, kami tiba-tiba saja Mas Angga keluar dari rumah. Ia seperti berjalan dengan pandangan kosong, persis seperti mayat hidup. Ia berjalan ke belakang rumah, lalu tak terlihat entah kemana perginya. 2 hari berlalu, sampai pada pernikahan Kak Nur. Pernikahannya besar, diselenggarakan, namun tak jadi dilakukan 7 hari 7 malam. Sebab suami Kak Nur tak menyetujui. Ia berpesan hanya 3 hari 2 malam saja. Bapak pun mengerti. Pegelaran pesta diselenggarakan di rumah baruku di hari pertama. Di pagi hari, sore hari ramai orang datang, namun semua terlihat normal. Namun ada yang aneh ketika perayaan malam terjadi. Saat pukul 19.00 sampai 22.00 atau jam 7 malam sampai jam 10 malam. Semua manusia terlihat pulang membubarkan diri satu persatu. Namun, saat pukul 22.45 datang lagi berbondong-bondong orang. Saat kulihat wajah mereka teramat sangat pucat. Aku membantu Kak Melati menjaga tempat makanan. Saat orang-orang aneh itu mengambil makanan, aku mencium bau bangkai dan amis menyengat dari tubuh mereka. Aku bergidik ngeri melihatnya. Tak lama kemudian, saat aku dan Kak Melati menengok ke arah lain, tiba-tiba saja rombongan orang-orang itu pergi. Aku mengajak Kak Melati istirahat saat itu, karena jujur aku takut. Karena dalam beberapa detik saja, memperhatikan wajah orang-orang itu menghilang. Saat sedang tidur kembali, aku bermimpi aneh lagi. Hari berjalan seperti biasa, namun saat menjelang malam rumah terasa sunyi dan sepi. Saat keheningan itu terjadi, dari kamar Mas Angga di lantai 1 terdengar teriakan. Aku berlari keluar kamar, kulihat Kak Melati juga keluar kamar. Kami berjalan bergandengan tangan, betapa terkejutnya kami. Karena melihat ada banyak sekali pocong mengerubuni sesuatu. Aku dan Kak Melati berteriak memanggil Mas Angga. Seketika pocong-pocong yang banyak itu melihat ke arahku. Wajah mereka semua hancur dan mengeluarkan banyak darah. Lalu setelah melihat mereka menghilang, kini kudapati hanya Mas Angga yang terkapar di bawah tangga bersimpahan darah yang banyak. Aku dan Kak Melati lari ke bawah menghampiri tubuh Mas Angga yang banyak sekali luka di tubuhnya. Ternyata saat kuperiksa, aku harus menerima kenyataan bahwa Mas Angga sudah tiada saat itu. Aku dan Kak Melati menangis dan meraung meratapi kepergian Masku. Kamu telepon ke rumah suami Kak Nur, aku teriak cari bantuan, ucap Kak Melati. Kami pun menjalani tugas masing-masing, namun tak ada yang angkat teleponku. Warga datang dan ada polisi juga. Jenazah Mas pun dibawa untuk diotopsi. Kami yang sok ditenangi oleh warga, polisi mengatakan proses otopsi tak lama. Jadi sebaiknya kami menyiapkan penguburan jenazah saja. Aku menyiapkan semua dibantu warga, sedangkan Kak Melati pergi ke rumah sakit. Saat pulang ke rumah, Kak Melati berwajah sembab, sebab katanya kematian Mas Angga dianggap bunuh diri saja. Aku hanya bisa menangis dan bersedih. Tak lama jenazah pun datang. Pihak rumah sakit bilang jenazah sudah dimandikan
Namun sebaiknya mereka menguburkannya dengan peti saja, karena darahnya terus mengalir. Mbak, maaf, kalau sama peti harus digali ulang kuburannya, kata salah satu warga. Diatur saja Pak, sebaiknya gimana? Jawabku. Aku dan kakakku terus menangis, melihat ke peti mati masku. Mengapa jadi seperti ini? Di tengah ratapan kami dan suara orang-orang mengaji, tiba-tiba muncul suatu bantingan pintu dari lantai 2. Lalu barang-barang berjatuhan pecah. Aku dan Kak Melati hanya saling beradu pandang dan heran. Pertanyaan demi pertanyaan warga bergantian. Aku hanya bisa bilang, "Oh, itu kucing saya Pak Bu, maaf. Iya kalau ditinggal sendiri begitu," jawabku. "Oh, apakah sebaiknya dibawa turun?" jawab warga. "Nanti bikin rusuh di sini Bu," jawabku. Iya, benar, ntar malah lompati mayat lagi," jawab yang lain. Tak lama akhirnya muncul bapak-bapak berpakaian penuh tanah bilang, "Kuburan sudah siap." Di tengah gelapnya malam, kami jalan beriringan menuju lokasi pemakaman. Di tengah jalan, tiba-tiba sekelebatan bayangan putih melayang cepat di atas kepala kami, diiringi suara tawa yang melengking. Kami semua pun mempercepat langkah kami semua, dan lekas buru-buru melakukan prosesi penguburan masku. Selesai dari acara penguburan, kami semua bubar secara terburu-buru. Karena di pemakaman tadi, dari sekitar pohon di kuburan banyak sekali suara tawa melengking bersahutan. Dari pohon satu ke pohon lainnya. Pada akhirnya, aku dan kakakku Melati sampai di rumah. Seluruh warga pamit, kami pun hanya berdua di rumah megah ini. Beruntunglah, malam itu tak ada hal aneh terjadi. Hingga 2 hari kemudian, bapak ibu baru pulang. Kami mengabari tentang kepergian mas kami, namun ekspresi wajah mereka biasa saja. Tak ada rasa sedih atau bagaimana tersirat di wajah mereka. Mereka tidak meminta kami menunjukkan makam Mas Angga. Mereka hanya biasa saja. Aku ingin marah dan meledak karena bagaimana bisa mereka biasa saja saat kepergian anak mereka. Namun, aku tak berani berkata. Aku hanya bisa menangis hingga semua berjalan berlalu begitu saja dengan baik-baik saja. 4 hari setelah kematian masku, di malam yang sunyi itu aku mendengar suara benda jatuh yang kencang. Aku keluar kamar, bertemu Kak Melati, dan bergandengan tangan ke bawah. Kulihat ibu menggendong adik sambil menangis. Kami berlari menghampiri, kulihat kepala adik berdarah dan wajahnya pun membiru. Kami membawa ke rumah sakit dan pihak rumah sakit memanggil polisi. Ibu diminta keterangan dan menceritakan bahwa ternyata adik terjatuh dari kasur bayinya yang tinggi itu. "Baik, kita tunggu hasil otopsi terlebih dahulu," jawab polisi. Dan akhirnya otopsi selesai. Keterangan ibu dibenarkan oleh pihak forensik. Kami pulang dan meminta warga membantu gali makam dan adik bungsuku dikuburkan malam itu. Saat sedang menuju pemakaman, ibu-ibu bergosip ria. Ada yang simpati kasihan pada ibu yang kehilangan 2 anaknya dalam waktu dekat. Ada pula yang bilang, ibu bapak bisa kaya karena pesugihan dan memakan tumbal anak laki-lakinya. "Bu, kami sedang sedih. Hentikan omong kosong kalian," ucapku membuat mereka berjalan lebih cepat. Beberapa saat kemudian, semua selesai, kami pulang dan semua berjalan seperti biasa. Sudah 40 hari kematian adikku. Sudah berapa kali aku mengusulkan untuk diadakannya tahlilan. Namun semua sia-sia. Dari kematian masku hingga adikku, tak pernah bapak ibu mengadakan pengajian. Siang ini pun aku kembali berbicara untuk mengajukan kembali rencana tahlilan. Namun, bapak sudah bilang kan, tidak usah begitu. Orang mati ya wis mati, didoakan juga, percuma nggak akan menambah pahalanya, bentak bapak. Aku hanya bisa menangis diam. "Kamu sih, budeg,
Bapak bilang begitu sudah berapa kali? Masih saja, jawab ibu sambil memukul bahuku. Lalu ia pergi meninggalkanku. Aku pun berjalan menuju kamarku dan menangis tanpa terasa aku ketiduran. Dan saat bangun, kulihat jam dinding ternyata sudah pukul 8 malam. Suasana kamar gelap gulita sebab aku lupa menyalakan lampu. Aku berjalan meraba ke arah sakral lampu. Saat sedang berjalan, tiba-tiba saja aku seperti tersandung sesuatu hingga membuatku ambruk jatuh ke lantai. Bruk, aku berusaha bangkit kembali dengan berusaha payah dan berhasil menggapai sebuah pegangan yang kupikir pegangan itu adalah tiang tas saat itu. Tetapi saat ku sentuh, mengapa pegangan itu lembek dan ngeres seperti ada pasir-pasirnya begitu. Aku mencoba mengalihkan pandangan dan terus bangun sambil pegangan. Perlahan-lahan sambil di atas pegangan itu semakin basah dan malah mulai tercium bau aneh. Berdiri dan berjalan ke arah sakral lampu dan cepat-cepat aku menyalakannya. Namun saat lampu kunyalakan, tak ada apa-apa di situ. Cuma ada benar sebuah tiang tempat menaruh tas. Aku pun berpikir mau berwudu, ingin sholat dan mengaji saja untuk mendoakan kepergian saudaraku. Aku pun berjalan menuju kamar mandi, namun saat baru saja aku memasuki kamar mandi, ada suara dentuman yang kencang sekali dari kamar sebelah. Aku mencoba menepis dan tidak ingin mencari tahu apa itu yang jatuh. Aku tetap meneruskan masuk ingin berwudu, namun ada yang aneh. Aku membasuh mukaku dan menghadap ke atas. Aku melihat wajah yang hancur penuh dengan belatung tepat di depan mataku. Aku pun langsung menjerit dan berteriak minta tolong, namun bapak ibu seolah tidak mendengarnya. Saat sudah agak tenang, aku melanjutkan wudhuku dengan tutup mata saja. Aku pun selesai wudhu, langsung melaksanakan sholatku saat itu. Namun ada yang aneh. Saat sedang melafalkan bacaan surat pendek, dalam surat, dari belakang muncul suara seperti ini. Jangan sholat, kalau tidak mau celaka. Dan aku pun penasaran dari mana datang suara itu. Aku mencari ke sekelilingku karena aku mengenali suara tersebut. Suara itu ialah suara masku. Mas, mas di sini, ucapku. Namun hening yang kurasa. Kembali tak ada jawaban apapun, bahkan suara binatang pun. Malam ini tak kudengar, hiruk-pikuk kendaraan lalu lalang pun tak ada. Astagfirullahaladzim. Aku beristighfar kembali, harus menerima kenyataan bahwa masku sudah tiada. Tak mungkin ia ada di sini, karena ia pasti sudah tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berjalan mengambil mukena dan sajadah. Ku gelar sajadah dan mulai memakai mukena. Saat aku mulai niat dan berucap Allahu Akbar, tiba-tiba saja lampu kamar seperti berkedip dan tak lama terdengar suara bunyi benda berjatuhan dan pecah dari lantai 1. Aku tak menghiraukannya, lalu kembali melanjutkan sholat. Tidak terjadi apapun sampai aku sujud. Namun saat bangun dari sujud, tepat di hadapanku terdapat wajah pocong yang seram sekali. Wajahnya hangus, terbakar dengan bola mata yang menghilang itu. Tubuhku bergetar hebat, namun aku menahan diri dan terus melaksanakan sholat. Aku kembali lagi sujud dan ketika aku bangun lagi, ingin berdiri untuk ke rakaat kedua, sekelilingku penuh sekali dengan pocong. Bau bangkai menyeruak memenuhi seisi kamar. Aku tetap pada fokusku melaksanakan sholat walau sekelilingku penuh dengan pocong-pocong berdiri. Namun ketika aku ingin ruku, dari belakang seperti ada yang mendorong sehingga aku tersungkur jatuh. Dan seketika semuanya gelap gulita.
Perlahan penglihatanku mulai kembali jelas. Kulihat Kak Nur dan di sisiku. Kamu sudah sadar? Kita harus cepat-cepat pergi dari sini, Dek. Ibu, bapak, dan suamiku. Ia menangis seperti tidak kuat melanjutkan kalimatnya. Entah berapa lama, namun saat aku tertidur saat dan menjawab kalimatnya, aku terbangun karena merasakan sakit mengeluarkan suara. Ku coba menggerakkan tubuhku, tapi tubuhku juga tak mampu untuk digerakkan juga. Apa yang terjadi, Tuhan? Tanyaku dalam batin. Ayo bangun, Dek, bangun, ucap Kak Nur. Aku yang tak merespon, hanya dapat menitihkan air mata, membuatnya seperti sadar aku tak dapat bergerak. Ia pun membantuku bangun. Namun tubuhku bagaikan batu yang kaku dan berat sekali saat itu. Ia berlari berteriak seolah mencari pertolongan. Saat ia meninggalkanku, tiba-tiba saja muncul sesosok wanita yang menyeramkan. Wanita yang kulihat berhubungan dengan Mas Angga. Wanita itu mendekat ke arahku dengan menjulurkan tangan ke depan. Kuku-kuku yang panjang dan terlihat tajam seperti pisau itu diarahkan kepadaku. Aku mencoba bergerak, namun tak bisa. Perlahan, ia terus-menerus mendekat dan seketika sampai ke dekatku. Ia mencabik-cabik tubuhku dengan kukunya. Rasanya sakit sekali. Namun, aku tak dapat berteriak ataupun bergerak pergi. Saat itu, di keheningan, aku mendengar seperti suara orang ramai naik tangga dan tiba-tiba saja makhluk itu menghilang. Kulirikan mataku ke arah pintu. Kulihat Kak Nur bersama beberapa warga datang. Mereka segera mengangkatku turun ke bawah dan menaikkanku ke belakang mobil bak. Terpaksa tidur di sini, Mbak. Badannya kaku, gak akan bisa duduk, ucap seorang warga. Gak apa-apa, Pak. Yang penting kita pergi dari sini secepatnya. Saya akan temanin di belakang, ucap Kak Nur. Dan duduk di belakang dan duduk di sebelahku sambil menangis. Ia menyelimutiku dengan kain supaya tak dingin, katanya. Di perjalanan ia bercerita bahwa semua saudaraku tak ada karena ditumbalkan oleh ibu dan bapak. Bapak ibu bisa melakukan ini atas bimbingan suaminya. Kak Melati berselingkuh dengan suaminya. Ia bercerita sambil tersendu-sendu. Ingin sekali aku memeluknya, namun tak bisa. Malam di perjalanan kali ini terasa benar-benar hening. Mobil pun terus bergerak memecahkan heningnya malam. Hingga tiba-tiba saja terdengar seperti suara gesekan daun dan suara sesuatu. Saat kulirik ke atas, aku melihat ada banyak sekali kain putih berterbangan di atas kami. Dan aku melirik ke arah Kak Nur yang kulihat ternyata ia sedang terpaku menganga seperti orang terkejut melihat ke arah depan. Saat aku melirik ke depan, betapa terkejutnya aku kalau ternyata aku dikejar-kejar oleh segerombolan pocong berkain merah seperti memimpin di depan. Diikuti oleh pocong berkain putih lusuh dan sebagian ada yang gosong tubuh dan wajahnya. Saat di tengah terkejutnya, mobil kami kecelakaan. Mobil kami masuk ke dalam jurang dan semua menjadi gelap. Namun tiba-tiba saja aku terbangun karena merasa cambukan di tubuhku yang sakit sekali. Aku pun tersadar dan menyadari bahwa ternyata aku terbangun di sebuah lokasi yang banyak orang mengangkat batu-batu di tubuhnya dengan sebuah gerobak di belakangnya. Mereka seperti terus bekerja dan saat berhenti mereka akan dipecut oleh makhluk-makhluk bertanduk menyeramkan. Makhluk itu memecut mereka tanpa ampun sambil tertawa girang. Dan ketika darah menetas dari tubuh orang yang dipecut, akan ada satu makhluk kecil yang berlari menjilat tubuh mereka yang terluka. Begitupun seterusnya.
Aku pun kembali merasakan bahwa tubuhku dipecut. Aku teriak kesakitan dan makhluk itu mengangkatku dan menyeretku entah kemana. Banyak batu-batuan menghantam tubuhku hingga tiba-tiba ia membantingku di depan sebuah singgasana besar. Aku mencoba bangun dan kulihat ada sesosok wanita cantik bergaun hijau duduk di singgasana, sehingga singgasana yang terbuat dari tumpukan tubuh laki-laki telanjang bulat. Di antara tubuh-tubuh manusia itu, kulihat ada orang yang aku kenal, yaitu Mas Angga. Aku pun mencoba menghampiri ke arah singgasana itu. Tiba-tiba saja makhluk di belakangku menarikku kuat dan leherku terasa tercekik. Aku baru menyadari bahwa di leherku terpasang sebuah rantai. Kamu sekarang menjadi anak buahku. Kamu harus bekerja untuk menghasilkan uang demi manusia-manusia tamak yang memujaku seperti orang tuamu itu, ucap wanita itu. Dan sejak saat itu, aku terus-menerus bekerja menjemput para manusia-manusia tak berdosa untuk dijadikan makanan untuk Nyai Ratu. Aku menjadi sosok kuntilanak yang menyeramkan. Hingga saat dimana sang Nyai menempatiku di suatu rumah mewah besar untuk mendampingi Ratu Kuntilanak utusannya. Karena ada satu manusia yang amat sangat tamak memelihara kami semua. Hingga pada akhirnya aku dapat terbebas karena bertemu dengan seorang wanita dan seorang pemuda yang sempat akan direbut nyawanya oleh sang Ratu Kuntilanak di rumah ini untuk dijadikan pendamping karena ia mempunyai gelang pangeran dari kerajaan selatan. Wanita dan pria itu memporak-porandakan istana kuntilanak di rumah itu hingga akhirnya aku terbebas. Meski sudah lewat puluhan tahun, aku hidup menderita, kini aku terasa sangat bebas. Aku berharap aku dapat pulang ke alamku sesungguhnya suatu hari nanti. Dan kuharap manusia-manusia tamak dapat musnah dari muka bumi ini. Cerita kali ini cukup sampai di sini. Semoga kalian bukanlah menjadi salah satu dari bagian manusia-manusia tamak itu, apalagi sebagai pengorbanan keluarga kalian. Karena tak ada harta yang kekal dan abadi dari mereka, sang iblis-iblis. Ada harga yang akan dibayar tunai untuk itu. Sebab aku sempat melihat ibu bapak sekarang jadi orang yang disiksa mengaku batu-batu hingga kiamat menjelang nanti. Oke guys. Oke teman-teman, ceritanya cukup sampai di sana dan plot twistnya banget, dan aku gak nyangka di akhir cerita ternyata perjalanan cerita Tumbal ini diceritakan oleh sosok wanita kuntilanak. Mudah-mudahan arwahnya tenang di sana ya, dan kita doakan bareng-bareng. Oke, cukup sampai di sini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Semoga kalian tetap suka dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Radio Ngopi Horor.